Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mulai untuk pemateriannya untuk kelas 2021D. Izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Jadi untuk ini soal yang saya ambil ini soal kelas 2020E. Jadi soal yang tahun lalu. Untuk dosennya sama. Kalau misalkan murni kan ya itu aja dosennya. Jadi kalau untuk soal yang pertama, misalkan seorang nelayan di dermaga menarik tali yang diikatkan pada haluan sebuah sampan. Jika tangan nelayan tersebut 10 kaki lebih tinggi daripada tempat tali diikatkan pada sampan, dan jika ia menarik tali dengan kecepatan 2 kaki per detik, seberapa cepat perahu mendekati dermaga pada waktu tali masih 25 kaki. Jadi gambarnya di sini itu misalkan ada sebuah sampan, misalkan sampan, kemudian ini ada orangnya di sini, jadi nanti ini ditarik kayak gini, kemudian ke samping, kan tangannya 10 kaki lebih tinggi, jadi di sini ini 10 kaki nanti. Jadi gambarnya seperti ini, bisa dilihat kalau misalkan ada sampan, kemudian tangannya itu 10 kaki lebih tinggi daripada sampannya. Nah, jadi misalkan ini titik teratas sampannya, kemudian bisa ditarik ke atas sampai ke tangannya. Jadi tangan sampai kakinya yang narik ini itu 10 kaki. Kemudian diketahui kalau misalkan ini tadi itu seberapa cepat perahu mendekati dermaga pada waktu panjang tali masih 25 kaki. Jadi yang dimaksud 25 kaki ini yang sisi hipotenusanya ya, yang 25 kaki. Sedangkan untuk yang 2 kaki per detik ini, kecepatannya, kan kalau misalkan menarik tali itu kan juga ke samping juga, jadi pakai arah yang hipotenusanya, jadi yang samping ini, 2 kaki per detik. Nah kemudian, di sini kan kita punya informasi kalau misalkan ini itu tetanya. Kita perlu mengetahui besar sudut tetanya terlebih dahulu. Nah jadi kan kalau ada di sini 10 kaki, di sana 25 kaki, berarti kan sin tetanya itu sama dengan 10 kaki dibagi 25 kaki, atau 2/5. Nah, di sini kan kita disuruh mencari kecepatan perahu mendekati dermaga. Kan kalau kecepatan perahu itu kan berarti yang horizontal ini, yang mendatar, itu yang perlu dicari. Jadi kita butuh cos theta, karena di situ yang diketahui kecepatan atau sisi miringnya, besar sudut theta, dan sisi samping. Jadi yang diketahui cuma 3 ini aja. Kemudian untuk mencari cos theta, kan di sini sudah diketahui sin theta. Berarti kan cos theta bisa kita cari pakai identitas trigonometri. Nah, pakai ini. Jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Dengan kata lain, cos theta-nya itu sama dengan akar 1 dikurangi sin kuadrat theta. Kemudian cos theta-nya sama dengan, untuk sin theta-nya sendiri bisa digantikan dengan 2/5 di sini, yaitu 1 dikurangi 2/5 dikuadratkan. Kemudian tinggal kita hitung aja sehingga cos theta-nya ketemunya 1/5 akar 21. Nah, kalau misalkan cos theta itu kan kita ketahui kalau sisi samping dibagi sisi miring kan. Jadi untuk cos theta-nya sendiri kita gantikan 1/5 akar 21, kemudian ada sisi samping, kemudian untuk sisi miringnya kan kita tahu yang berwarna ungu ini itu 2 kaki per detik. Jadi kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita hitung aja untuk sisi sampingnya 2/5 akar 21 kaki per detik. Jadi yang diminta itu kan yang arah horizontal, yaitu kecepatan perahu mendekati dermaga ketika panjang talinya itu 25 kaki.
Nah, jadi di situ kita sudah ketahui kalau misalkan kecepatan perahu mendekati dermaganya itu 2/5 akar 21 kaki per detik. Jadi intinya kalau misalkan mengerjakan soal seperti ini, bisa dilihat dulu yang ditanyakan apa. Kan kalau misalkan tadi panjang talinya kalau 25 kaki itu kecepatan perahunya berapa? Kan kalau kecepatan perahu nggak mungkin kalau misalkan kita pakai yang sisi hipotenusa, pasti kan kita pakai yang arah horizontal ini. Nah, jadi kalau misalkan kita butuh arah horizontal, sementara yang diketahui itu sisi depan sama sisi miringnya, berarti kan kita punya sin. Kalau kita ingin mencari sisi sampingnya yang ini, berarti kan nanti kita butuh cos. Jadi nanti kita ketahui sin bisa diubah ke cos, kemudian bisa kita cari sisi sampingnya. Kemudian untuk soal nomor 2, tentukan ukuran panjang terbesar yang dapat dibuat di dalam sebuah elips x kuadrat dibagi a kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Tetapkan nilai a terlebih dahulu, kemudian selesaikan. Jadi di sini nilai a-nya bisa dipilih terserah ya. Nah, jadi misalkan kita punya persamaan elips ini, misal kita pilih a-nya itu sama dengan 3, supaya tidak terlalu besar ngitungnya. Kemudian x kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Sehingga kita peroleh seperti ini. Kemudian untuk persegi panjang sendiri, itu kan biasanya kalau arah horizontalnya itu panjangnya bisa dimisalkan x. Kemudian lebarnya untuk yang sejajar dengan sumbu y itu kita misalkan sama dengan y. Untuk luas persegi panjang sendiri kan panjang kali lebar berarti x dikali y. Jadi kan kalau kita disuruh mencari luas maksimum, berarti yang kita butuhkan adalah kita mencari turunan pertama disama dengan kan 0, alias L aksen 0. Nah, L aksen 0, nanti L aksen disama dengan kan 0. Dengan kata lain, luas persegi panjang ini harus kita nyatakan dalam satu variabel yang sama. Misalkan X saja atau Y saja. Nah, jadi kan kita punya persamaan elipsnya sekarang ini. Nah, kemudian ini kan bisa kalau di sketsa itu kan ada bagian elips yang atasnya sumbu X sama yang bawahnya sumbu X. Jadi di sini kan kita sudah punya ini ya, nanti ini yang dimanfaatkan untuk mencari luas maksimumnya. Jadi dari persamaan elips gimana caranya ini diubah untuk disubstitusikan ke sini supaya bisa jadi satu variabel saja. Nah, jadi di sini tak pilih X dikali Y. Jadi yang kita cari adalah yang variabel Y-nya itu harus dinyatakan dalam X. Jadi untuk yang persamaan elipsnya ini nanti tak ubah Y sama dengan. Tapi kalau kita mengubah itu ke Y sama dengan, kan dari sini. Yaitu sama dengan Y kuadrat sama dengan 1 dikurangi X kuadrat dibagi 9. Kemudian tinggal diakarkan kedua ruas, diperoleh Y sama dengan plus minus akar 1 dikurangi X kuadrat dibagi 9. Biasanya itu yang kelupaan di plus minusnya ini. Nah, padahal kalau di kurva itu, kalau plus minus itu sangat menentukan. Karena biasanya ada kurva yang bagian atas sumbu X, ada yang di bagian bawah sumbu X. Jadi untuk yang positif, yaitu Y sama dengan akar 1 dikurangi X kuadrat per 9, ini bagian atas dari elips. Nah, ini kalau di sketsa di GeoGebra kayak gini. Kemudian untuk bagian bawah elips kayak gini. Sekarang tinggal kita cari saja dengan memakai bagian atas elips, lalu nanti luasnya kita kalikan 2. Karena kan atas sama bawahnya ini simetris ya, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Jadi tinggal kita cari menggunakan yang bagian atas saja, nggak usah pakai yang bagian bawah ini. Jadi tadi kan kita punya ini ya, untuk yang bagian atas dari elips. Kita punya Y sama dengan akar 1 dikurangi X kuadrat dibagi 9. Dan kita punya ini, luas persegi panjang sama dengan X dikali Y.
Nah, karena ini y-nya sudah ketemu dalam fungsi x, nah kemudian di sini ada x, tinggal kita kalikan aja. Jadi untuk luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Sehingga panjangnya itu x ini, kemudian kita kalikan dengan akar 1 dikurangi x kuadrat dibagi 9. Jadi nanti ketika x-nya dimasukkan ke dalam akar, itu nanti x-nya kan pasti bentuknya itu x kuadrat. Jadi ini langsung tak kalikan. Jadi sebenarnya itu akar x kuadrat dikalikan 1 dikurangi x kuadrat dibagi 9. Nah, jadi bisa kayak gini. Supaya mempermudah untuk mencari turunannya, bisa diubah ke pangkat setengah dulu, jangan pakai akar. Nah, kemudian untuk L aksennya sendiri, turunannya kalau kayak gini kan, perlu setengah ditaruh depan dulu, setengah dikalikan ini x kuadrat dikurangi x pangkat 4 dibagi 9, pangkatnya itu setengah dikurangi 1 dulu, jadi negatif setengah. Kemudian dikalikan dengan turunan yang ada di dalam sini, yaitu 2x dikurangi 4/9 x pangkat 3. Nah, jadi dari sini L aksennya nanti disama dengankan 0, karena untuk mencari luas maksimum. Tapi ingat, kalau misalkan yang kita cari ini itu cuman yang bagian atas. Padahal yang diminta di soal itu di seluruh wilayahnya elips. Jadi nanti tinggal kita kalikan 2. Kan atas sama bawahnya nanti sama. Jadi untuk L aksen sama dengan 0, ini kita operasikan, kita peroleh yang bawah ini, yaitu 2x dikurangi 4/9 x pangkat 3. Jadi di sini x-nya bisa kita keluarkan, dan ini bisa kita faktorkan, karena kan kalau x-nya dikeluarkan ini nanti bentuknya 2 dikurangi 4/9 x kuadrat dikalikan x, sama dengan 0. Nah, kebetulan ini bisa dibentuk ke A kuadrat dikurangi B kuadrat, supaya untuk pemfaktorannya lebih mudah. Jadi, di sini kita peroleh X ini dikalikan akar 2 ditambah 2/3X dikalikan akar 2 dikurangi 2/3X. Nah, di sini kan kita peroleh X-nya bisa sama dengan 0, atau X-nya sama dengan 3 akar 2/2, atau X-nya itu sama dengan negatif 3 akar 2/2. Kan kalau X sama dengan 0 ini tidak mungkin kalau panjangnya 0. Karena kan kalau panjangnya 0 kan bukan persegi panjang, tetapi cuma garis. Nah, kemudian untuk X sama dengan negatif, kan tidak mungkin kalau panjang itu negatif. Jadi kita pilih, tentukan pilihannya cuma yang ini aja, yaitu X sama dengan 3 akar 2/2. Nah, kemudian kan ini X-nya, berarti kan kita perlu mencari Y-nya itu berapa. Kita substitusikan ke ketentuan awal. Yang kita misalkan tadi kan Y-nya itu yang ini, bukan yang negatif. Jadi tinggal kita substitusikan aja, yaitu 3 akar 2/2 ke dalam sini. Kita peroleh Y-nya itu sama dengan ini, yaitu akar 2 dibagi 2. Nah, sekarang kita sudah punya X sama Y-nya. Sehingga luas persegi panjang ini cuma yang bagian atas, di atas sumbu X saja ya. Jadi kita peroleh X kali Y sama dengan 3 akar 2 dibagi 2 dikalikan akar 2/2 sama dengan 3/2 satuan luas. Ini masih bagian atas saja. Sehingga kalau misalkan kita juga mencari bagian bawah elips, jadi tinggal kita kalikan 2 aja. Jadi 3/2 dikalikan 2 ya sama dengan 3 satuan luas. Jangan lupa satuannya, biasanya ini nanti mengurangi nilai. Nah, jadi kemudian untuk soal nomor 3, hitunglah limit X mendekati 0 dari 1 dibagi X dikurangi 1 dibagi E pangkat X dikurangi 1. Berilah alasan dari setiap langkah pada jawaban Anda. Nah, jadi di sini limit X mendekati 0, jadi yang paling mudah kalau mengerjakan limit itu bisa dibagi terlebih dahulu, bisa menggunakan sifat linear, yaitu limit X mendekati 0, 1/X dikurangi limit 1 dibagi E pangkat X dikurangi 1, bisa kayak gitu. Tapi di sini lebih simpelnya, kalau aku lebih milih langsung disamakan penyebutnya aja. Jadi ini dikalikan ini, kalikan silang seperti biasanya. Kita peroleh limit X mendekati 0,
E pangkat X dikurangi 1 dikurangi X dibagi X, E pangkat X dikurangi X. Kan untuk pengerjaan limit itu kalau paling mudah menggunakan L'Hopital ya. Karena kalau ini kita substitusikan ke sini, nanti pasti jawabannya itu 0/0. Dan 0/0 kan bentuk tak tentu. Jadi kita perlu menggunakan dalil L'Hopital. Kan kalau E pangkat 0 itu 1, dikurangi 1, 0. Untuk X-nya sendiri kalau misalkan 0 juga 0. Jadi yang pembilangnya ini nanti 0 semua, kemudian penyebutnya juga 0 semua. Jadi 0/0. Nah, jadi di sini kalau kita pakai L'Hopital, jangan lupa kita harus mengecek setiap langkahnya itu kita pastikan setelah kita menurunkan yang bagian atas sendiri, yang bawah sendiri, itu nanti kita pastikan apakah itu masih menghasilkan bentuk tak tentu atau memang sudah selesai atau bisa dikerjakan. Nah, jadi di sini itu jika tidak maka hentikan penurunannya. Jadi kalau misalkan sudah tidak menghasilkan 0/0, maka kita tak boleh untuk melanjutkan penurunannya. Jadi harus berhenti di sini. Jadi kebanyakan kesalahan mengerjakan di sini itu terus diturunkan sampai ketemu angkanya misalkan setengah kayak gini. Nah, padahal kita harus mengecek setiap kita menurunkan, itu kita cek apakah masih 0/0 atau tidak. Nah, kalau misalkan masih 0/0 boleh kita lanjutkan. Nah, di sini kita turunkan yang atas sendiri, yang bawah sendiri ya. Jadi turunannya E pangkat X itu kan E pangkat X juga. Kemudian turunan negatif 1 itu kan 0, turunan negatif X itu kan negatif 1. Jadi diperoleh pembilangnya seperti ini. Kemudian untuk penyebutnya, di sini ingat ya, pakai U aksen V plus UV aksen. Jangan langsung dikalikan X nanti X kuadrat E pangkat X. Nah, karena kan yang berlaku kayak gitu kan cuman konstan. Sedangkan ini kan variabel. Jadi turunan X E pangkat X. Jadi di sini untuk U-nya sendiri itu kita pakai X, untuk yang V-nya kita pakai E pangkat X. Jadi U aksen V plus UV aksen kita peroleh X E pangkat X ditambah E pangkat X. Untuk yang negatif 1 ini itu turunan dari yang dikurangi X ini. Nah, pakai yang ini. Kalau yang ini hasil turunannya dari X E pangkat X. Nah, dari sini, kalau kita cek, ternyata masih 0/0. Jadi perlu kita lanjutkan lagi untuk L'Hopitalnya. Jadi kita turunkan lagi turunan E pangkat X ya, E pangkat X ini, kemudian turunan dari negatif 1 itu kan 0. Kemudian kita kerjakan lagi turunannya ini. Nah, kita peroleh ini, kemudian turunan dari negatif 1 ini itu sama dengan 0. Kemudian ditambah dengan turunan E pangkat X ya, E pangkat X sendiri kayak gini. Kemudian dari sini kita substitusikan. Sebenarnya ini kan kalau dilihat bisa pakai sifat distributif, jadi langsung yang atas ada E pangkat X, yang bawah ini setiap elemennya ini punya E pangkat X, jadi bisa kita coret semua. Jadi nanti tinggal 1 dibagi X plus 1 plus 1 kayak gitu. Nah, kalau kita substitusikan X-nya mendekati 0, nanti kan kita peroleh nilai limitnya itu 1 dibagi 1 ditambah 1 alias setengah. Jadi itu. Kemudian untuk yang nomor 4. Ini yang biasanya agak rumit ya kalau misalkan di sketsa langsung dalam ulangan. Buatlah sketsa grafik fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 4 dibagi x kuadrat. Jadi yang perlu kita lakukan itu pertama kita pecah-pecah terlebih dahulu fungsinya biar kelihatan itu bentuknya seperti apa sih. Kalau fx-nya kan kayak gini. Fungsi ini bisa kita ubah menjadi 2x ditambah 4 dikurangi 3x dibagi x kuadrat. Dari mana? Kan kalau ini kita lakukan pakai prorogabet itu nanti ketemunya 2x ditambah 4 dikurangi 3x dibagi x kuadrat. Jadi kayak gitu. Jadi nanti ini hasilnya, ini sisanya, yang ini yang pembaginya. Pokoknya polanya HSP.
ASB. Nanti ini ditambah. Nah, kemudian kalau misalkan kalau ada bentuk yang menjadi fungsi yang utuh ini, misalkan 2x. Nah, kan kalau misalkan ada kayak gini itu, ini adalah asimtot miringnya. Jadi setelah kita bagi kan kalau misalkan kalau asimtot tegak sama asimtot datar itu kan bentuknya ya kayak gini-gini aja biasanya. Tapi kalau untuk asimtot miring itu apa namanya pasti bentuknya itu kayak gini, pasti ada lebihan suatu fungsi yang utuh. Jadi misalkan seperti y sama dengan 2x. Jadi nanti yang kita bayangkan itu pasti ada kurva yang mendekati y sama dengan 2x karena kan ini asimtot miringnya. Tapi perlu kita cek lagi. Ini asimtotnya ini itu dari selang berapa sampai berapa. Karena nggak mesti kalau misalkan asimtot miring itu nanti kalau yang sebelah kiri nanti sampai negatif tak hingga, kalau sebelah kanan sampai tak hingga. Jadi perlu kita cek apakah fx-nya ini memotong asimtot miring y sama dengan 2x atau tidak. Nah kan kalau misalkan kita ingin mencari suatu kurva itu memotong kurva lain, ya tinggal kita sama dengankan aja. Ini y1, ini y2, jadi 2x disama dengankan fungsinya juga yang satunya. Jadi kita peroleh ini 4 dikurangi 3x dibagi x kuadrat sama dengan 0. Nah ini kedua ruas bisa kita kalikan x kuadrat, jadi kita peroleh ini. Ternyata kita dari sini bisa memperoleh x sama dengan 4/3. Dan y-nya itu 8/3. Berarti kan ini asimtot miringnya ini nanti nggak sepenuhnya. Jadi apa namanya ada kemungkinan kan ini kan titiknya yang positif. Kan kalau ini kan berarti kan di kuadran 1. Berarti ada kemungkinan kalau asimtot miringnya nanti itu yang didekati oleh suatu kurva itu cuman yang sebelah kiri sumbu y. Ada kemungkinannya kayak gitu. Nah, jadi sehingga kurva di sebelah kanan x sama dengan 0, x sama dengan 0 ini maksudnya di kanan sumbu y, nanti akan memotong asimtot miring y sama dengan 2x di titik 4/3, 8/3. Kemudian mendekati asimtot miring y sama dengan 2x lagi. Nah, jadi nanti ada yang memotong, ada juga yang mendekati y sama dengan 2x. Kemudian kita cek asimtot tegaknya. Jadi untuk 4 dikurangi 3x dibagi x kuadrat. Kan kalau asimtot tegak itu berarti kita harus mencari y-nya itu supaya mendekati tak hingga kan hasilnya. Kan untuk y tak hingga itu kan berarti penyebutnya ini harus kita sama dengankan 0. Supaya nanti y-nya bisa mendekati tak hingga. Jadi x kuadrat sama dengan 0, dengan kata lain ada asimtot tegak karena akhir hasil y sama dengan tak hingga, yaitu asimtot tegaknya di x sama dengan 0. Jadi nanti kemungkinannya kayak gini. Ini apa namanya asimtot miringnya, kemudian ada untuk grafiknya yang kayak gini, ada asimtot tegak, jadi nanti pasti nggak akan menyentuh sini, pasti nanti kayak gini. Kalau nggak, pokoknya nggak akan menyentuh di x sama dengan 0. Kemungkinan bisa kayak gini juga. Nah, ini yang perlu kita cari. Sekarang kita cek dari sebelah kiri 0. Kalau kita substitusikan misalkan x sama dengan negatif 0,0001, maka nilai dari yang ini, yang apa namanya kita duga sebagai bagian dari fungsinya yang ada asimtot tegaknya, itu nanti kita hasilkan ini. Ini kan hasilnya semakin besar menuju ke positif kan, menuju ke tak hingga. Kalau misalkan x-nya semakin kita dekati 0 dari sebelah kiri. Jadi di sini itu nanti berarti kalau ini dari sebelah kiri bawah ke atas dugaan kita benar berarti. Kemudian tinggal kita cari dugaan yang sebelah kanan ini apakah benar. Kalau untuk yang sebelah kanan x sama dengan 0 atau sumbu y itu nanti kurvanya itu dari sebelah kanan atas itu nanti ke bawah mendekati x sama dengan 0. Nah, kita cek
di nomor 4 ini. Misalkan kita substitusikan 0,0001, maka kita dapatkan ini juga positif. Nah, berarti kan ketika kita dekati sumbu Y dari sebelah kanannya itu, nanti akan mengarah ke tak hingga. Nah, kalau mengarah ke tak hingga berarti dugaan kita ini salah. Jadi nanti kemungkinan dari kanan bawah nanti ke atas, kayak gitu. Nah, tapi kan kita tadi itu punya asimtot miring. Kan asimtot miring itu cuma motong di sini aja, kemudian mendekati lagi kan. Kan kalau ini ke sini, ini kan pasti mendekati asimtot miring yang ini, pasti nanti akan semakin mendekati. Kemudian untuk yang sebelah kanan sumbu Y ini, nanti kan pasti kalau ini untuk asimtot tegaknya tadi, ketika di X sama dengan 0. Jadi ini nanti pasti dari kanan bawah ke atas terus. Kemudian untuk asimtot miringnya, kan tadi cuma motong di satu titik yang di kuadran 1 ini. Nah, kemudian berarti kan tadi dikatakan juga kalau misalkan kemudian mendekati asimtot miring Y sama dengan 2X lagi. Kan tidak mungkin kalau misalkan asimtot tapi tidak didekati oleh suatu kurva. Nah, jadi di sini ini bukannya dari kanan bawah ya seharusnya. Jadi dugaan kita memang dari kanan bawah. Tetapi karena ada kata-kata nanti akan mendekati asimtot miring lagi, jadi kemungkinan ini nanti pasti akan kayak gini, seret kayak gini. Nanti ke atas juga. Nah, jadi di sini kita peroleh gambaran kurvanya itu kayak gini. Nah, betul dugaan seperti yang awal tadi. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ada asimtot miring Y sama dengan 2X. Yang garis merah ini kan Y sama dengan 2X. Nah, kemudian untuk yang asimtot tegaknya tadi kan di X sama dengan 0. Atau sumbu Y maksudnya. Nah, dari sebelah kiri tadi kan kalau kita cari asimtot tegaknya, kita cari nilainya itu nanti pasti semakin besar dan menuju ke tak hingga. Jadi kalau yang atas menuju tak hingga, sedangkan yang bawah ini pasti kan mendekati asimtot miring. Tidak mungkin motong kan. Karena tadi kan perpotongan kurva sama asimtot miringnya itu cuman ada di satu titik, yaitu di kuadran 1. Cuman di sini aja. Nah, jadi pasti ini nanti miring ke kiri bawah, mendekati garis yang merah ini terus. Kemudian di sebelah kanan juga, yaitu semakin menuju ke tak hingga. Jadi ketika nilainya itu semakin kita dekatkan dengan 0, untuk yang sebelah kanannya sumbu Y itu nanti kita peroleh nilainya semakin besar atau menuju ke positif tak hingga. Jadi semakin ke atas. Kemudian tadi ada perpotongan titiknya di sini. Ya, kemudian jangan lupa kalau misalkan asimtot miring kan berarti asimtotnya itu harus didekati oleh suatu kurva. Jadi ini kan dugaan awal kita kan ini ke bawah sini. Tapi karena ini kan asimtot miring, jadi nanti pasti kurvanya itu beloknya ke sana. Jadi nggak ke bawah, jadi langsung belok ke atas. Mendekati garis Y sama dengan 2X. Kemudian untuk yang nomor 5, diketahui fungsi fx sama dengan sin 2x. Buktikan bahwa deret Maclaurin dari fungsi f itu konvergen ke sin 2x untuk semua x anggota bilangan real. Jadi di sini perlu kita cari bentuk deret dari Maclaurinnya itu, bentuk sigmanya kayak apa. Kemudian kita cari itu konvergen atau enggak ke sin 2x. Kan kalau konvergen sama divergen itu kan kalau konvergen itu pasti menuju ke suatu titik kalau digambar kurvanya. Tapi kalau divergen kan pasti kan nanti atas bawah nggak ketemu nanti. Jadi karena ini deret Maclaurin maka ada ketentuannya di sini. X-nya sama dengan 0. Kemudian supaya bisa melihat pola deretnya dengan jelas, biasanya itu aku pakai turunan pertama sampai turunan kelima. Kalau misalkan waktunya nututi ya pakai turunan sampai kelima. Kalau misalkan waktunya nggak cukup, biasanya cuma pakai 3 sampai 4 aja.
Nah, jadi di sini fx-nya kan sin 2x. Kalau turunan pertamanya f aksen x-nya itu kan sama dengan 2 cos 2x, turunan keduanya negatif 4 sin 2x. Jangan lupa kalau nurunkan kayak gini itu di dalam ininya itu, di dalam atau yang sebagai sudutnya itu kita turunkan terlebih dahulu. Turunan 2x ya 2 ini. Nah, kemudian turunan dari sin 2x. Turunan sin 2x alias turunan sin itu kan cos. Jadi tinggal kita tuliskan cos 2x. Begitu pula kayak ini. Turunan 2x ya 2. Jadi tinggal kita kalikan 2 kali 2, 4. Nah, di sini ada tanda negatif ini pengaruh dari turunan cos 2x. Turunannya cos itu kan negatif sin. Jadi sinnya di sini, negatifnya di sini. Jadi negatif 4 sin 2x. Jadi bisa kita turunkan sampai turunan kelima. Kemudian kita substitusikan x-nya itu 0. Jadi f0 itu sama dengan 0, f aksen ini seharusnya 0 semua ya. Ini nanti sama dengan 2, dan ini sudah kita cari. Dari sini tuh kelihatan polanya. Kalau 0, kalau turunan apa namanya belum ada turunannya, ini nanti hasilnya 0. Kalau turunan kedua di x sama dengan 0, ini hasilnya 0. Turunan keempat ini hasilnya juga 0. Berarti nanti ketika turunannya itu genap, atau turunan urutan ke genap, itu nanti pasti hasilnya 0 semua. Nah, ketika kita substitusikan sin 2x, ini seharusnya tandanya mendekati ya. Nggak boleh sama dengan. Nah, jadi untuk f0 dibagi 0 faktorial dikalikan x pangkat 0. Ditambah f aksen 0 dibagi 1 faktorial dikalikan x pangkat 1. Jangan lupa kalau 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi bukan 0. Nah, kemudian kita substitusikan sampai turunan kelima kayak gini. Setelah itu kan kita tahu kalau f0 ini pasti hasilnya 0, yang ini hasilnya 0, yang ini hasilnya 0. Jadi nanti apa namanya tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan cuma yang turunan yang bernomor ganjil. Jadi kayak turunan pertama, turunan ketiga, turunan kelima, dan seterusnya. Jadi kita tuliskan yang sisanya kayak gini. Jadi 2, ada negatif 8, ada 32. Dari sini kan kelihatan polanya. Kalau yang bawah ini itu, kalau yang ini 1 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial, ini kan pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu biasanya kalau enggak 2n plus 1 ya 2n dikurangi 1. Kemudian kita lihat ini kan sebenarnya pangkat 1. Kalau ini 3, ini 3, ini 5, ini 5. Jadi kalau ini 7 nanti di sini juga 7. Jadi nanti untuk penyebutnya ini sama dengan pangkatnya kalau polanya. Jadi kita sudah ketahui kalau pembilangnya itu 2n plus 1. Jadi kalau yang paling mudah itu ininya n-nya itu sigmanya itu dimulai dari sama dengan 0. Itu yang paling mudah. Jadi kita pilih 2n plus 1. Kenapa? Karena ketika urutan pertama ini, ketika kita substitusikan n-nya sama dengan 0, 2 kalikan 0 tambahkan 1, pasti nanti penyebutnya itu 1 faktorial. Kemudian untuk n sama dengan 1, kalau kita substitusikan, nanti dugaan kita 3 faktorial. Jadi 2 dikalikan 1 ditambah 1, itu kan 2 ditambah 1. Jadi sama dengan 3 faktorial. Jadi benar. Dua. Itu kan apa namanya 2 pangkat sesuatu. Kalau 2 pangkat sesuatu itu hasilnya 2, berarti kan 2 itu dipangkatkan 1. Ya kan? Kalau misalkan 2 dipangkatkan berapa hasilnya 8, ini kan 2 pangkat 3. Kalau 2 dipangkatkan berapa itu nanti hasilnya 32, berarti itu pangkatnya itu 5. Jadi 2 pangkat 5, 3.
pangkat 2N plus 1. Kemudian jangan lupa ini ada negatifnya. Kalau ada negatifnya ini berarti biasanya itu bisa negatif 1 pangkat N, bisa negatif 1 pangkat N plus 1, tapi tinggal kita lihat polanya aja. Kalau di sini yang pertama ini kan nggak ada negatifnya, jadi cuma 2 dibagi 1 faktorial dikalikan X pangkat 1. Jadi supaya negatifnya ini tidak muncul ketika di N sama dengan 0, kan kalau kita pakai N plus 1, nanti kalau kita substitusikan N-nya sama dengan 0, berarti kan negatif 1 pangkat 1, itu kan negatif 1. Jadi nanti di sini bisa muncul negatifnya. Padahal di sini nggak ada negatifnya. Jadi yang betul kita pakai negatif 1 pangkat N. Kayak gini, negatif 1 pangkat N. Kemudian kita coba di suku yang kedua ini kan ada negatifnya, negatif 8 dibagi 3 faktorial dikalikan X pangkat 3. Jadi ketika kita substitusikan N-nya sama dengan 1, berarti negatif 1 pangkat 1, berarti kan hasilnya negatif 1. Jadi di sini muncul negatifnya. Kalau di urutan ketiga, kita substitusikan N-nya itu sama dengan, tadi kan 0, 1, berarti sekarang 2. Negatif 1 pangkat 2 itu kan 1 kan, jadi nggak muncul negatif 1-nya di sini. Jadi kita temukan polanya kayak gini untuk bentuk deretnya. Nah, untuk mengetes kekonvergenan, itu yang paling mudah pakai uji konvergensi, pakai tes rasio. Jadi di sini bisa kita lihat kalau misalkan kita melakukan rasio tes, limit N mendekati T hingga A pangkat N plus 1 dibagi AN sama dengan rho di sini. Kalau rho-nya itu kurang dari 1, maka konvergen. Untuk rho-nya lebih dari 1, maka deret ini divergen. Untuk rho sama dengan 1 masih belum bisa ditentukan, karena bisa konvergen, bisa juga divergen. Jadi ini contohnya, nanti bisa dilihat. Kalau misalnya ini kalau diuji konvergensi, nanti jadi sigmanya ini nanti kita pakai. Nah kan kalau posisinya kayak gini itu, yang sebagai A-nya itu cuma yang ini aja. Jadi yang X-nya ini bukan termasuk A. Jadi kalau AN ya ini aja. Kalau AN plus 1 ya tinggal kita substitusikan N-nya ini dengan N plus 1, tinggal kita gantikan aja. Jadi kita pakai limit N menuju tak hingga, kan tadi AN plus 1 dibagi AN. Nah, ini ketika yang depan tadi itu kita substitusikan N plus 1 untuk menggantikan N-nya, nanti itu kita peroleh kayak gini. Jadi negatif 1 pangkat N plus 1 dikalikan 2 pangkat 2N plus 3 dibagi 2N plus 3 faktorial. Kemudian dibagi dengan AN, jadi ini AN-nya. AN. Nah, AN-nya sama kayak N tadi. Jadi ketika ini dibagi, ini kan kalau pembagian kan biasanya dibalik ya. Langsung tandanya diganti dikali. Nanti kita peroleh 2N plus 1 faktorialnya ini nanti jadi ke atas. Jadi menjadi pembilang. Jadi nanti 2N plus 1 faktorial dibagi 2N plus 3 faktorial. Kan kalau kita punya N faktorial kemudian dibagi sama N N dikurangi 1 faktorial, ini kan pasti nanti hasilnya itu sama dengan N. Karena kenapa? Kan kalau N ini nanti pasti dikalikan dengan N dikurangi 1 kali N dikurangi 2 dikalikan terus sampai 3 kali 2 kali 1. Tetapi kalau N dikurangi 1 faktorial, berarti kita stepnya itu di N dikurangi 1 dikalikan N dikurangi 2 dikalikan 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti kan sisa N-nya. Jadi nanti di sini itu bentuknya kan kayak gini. Jadi bisa kita tuliskan ini faktorial, ini masih ada N-nya. Jadi N dikurangi 1 faktorial, nanti N dikurangi 1,
faktorial. Nah, jadi yang atas ini yang n faktorial kita bentuk kayak ini, yaitu n dikurangi 1 faktorial dikalikan n. Ini sama bisa kita coret, hasilnya sama dengan n. Begitu juga kayak yang ini. Jadi nanti kalau 2n plus 1 faktorial 2n plus 1 faktorial dikalikan 2n plus 2 dikalikan 2n plus 3. Nah, nanti bisa kita coret, kita peroleh cuman yang ini aja. Cuman yang penyebutnya aja. Jadi kita peroleh yang ini. Kemudian untuk kalau yang ini dibagi sama yang ini nanti kan hasilnya itu negatif 4. Jadi di sini apa namanya, ketika kita hitung nilai limitnya ketika n menuju tak hingga, kan kalau gini kan biasanya kita untuk mempersingkat waktu kita pakai konsep cepat aja. Jadi kalau misalkan ini kan seharusnya 1, jadi bisa kita ganti x pangkat apa namanya, x pangkat tertinggi di sininya itu ini enggak x, ini 0, apa namanya, ini n, karena di sini variabelnya pakai n. Jadi ini kan n pangkat 0, kan tadi juga sama dengan 1. Jadi kalau pangkat dari variabel S-nya 0. Tapi kalau misalkan ada ketentuan lagi kan itu yang 3 ketentuan. Jadi kalau kayak gini nanti nilai limitnya itu sama dengan 0. Nah, di ketentuan awal tadi, kalau nilai limit n menuju tak hingganya dari an plus 1 dibagi an, itu kalau sama dengan 0 berarti di sini f itu konvergen ke sin 2x. Karena r sama dengan 0 dan 0 sendiri itu kurang dari 1 sehingga konvergen. Mungkin ada yang ditanyakan. Untuk nomor 1 sudah jelas atau ada yang masih bingung? Gimana, Dek? Mungkin ada yang ditanya. Mungkin selain nomor 1, kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Sudah jelas, Kak. Mungkin yang lainnya. Mungkin masih ada yang memahaminya, Kak, bentar. Ya.
Sepertinya sudah cukup, Kak. Atau nanti mungkin kalau ada teman-teman yang mau tanya bisa tanya langsung ke kakaknya gitu, atau di grup koasnya gitu, Kak. Oke kalau gitu, terima kasih atas waktunya. Semoga UASnya lancar semua ya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kak.